Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan format yang saya terima. Di sini ada identitas. Kalau identitas mungkin bisa memakai produk lama ya. Karena di sini ada peminatan, itu sepertinya untuk jenjang MA. Kemudian langsung ke kompetensi dasar dan indikator. Romawi 2 ada tujuan pembelajaran, materi esensi, materi yang efektif untuk pembelajaran saat ini. Kemudian keempat, media dan sumber belajar. 5, proses pembelajaran. Proses pembelajaran atau skenario pembelajaran ini bisa dibuat dalam bentuk tabel dengan judul kolom, kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Bisa juga seperti ini dengan urutan dari nomor 1 sampai 6 atau ditambah lagi boleh. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di akhir ini untuk nama dan waktu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dan diakhiri dengan tanda tangan kepala madrasah dan guru. Pada saat ini RPP yang sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 bahwa komponen RPP itu memuat 3 ya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Jadi, menurut surat edaran dari Mendikbud nomor 14 tahun 2019 hanya ada 3 komponen. Tadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran dan penilaian. Nah, kalau Ibu Bapak mau menambahkan materi esensi, KD, kemudian indikator, itu adalah pelengkap. Jadi boleh saja yaitu. Tetapi yang utama harus ada 3 komponen. Nah, kemudian diakhiri dengan nama dan waktu pembuatan, kemudian diketahui oleh kepala madrasah dan ditandatangani oleh guru. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian penilaian. Saya akan menampilkan contoh RPP tersebut. Nah, ini untuk identitas seperti biasa. Nah, di sini langsung kepada tujuan pembelajaran. Nomor 1, melalui layanan WA Group. Nah, berarti ini dilakukan secara daring melalui grup WA. Kalau misalnya Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran dengan siswanya melalui aplikasi Zoom, ya di sini dituliskan melalui aplikasi Zoom gitu ya. Kemudian di sini peserta didik mampu menentukan ide pokok dari bacaan. Ini untuk muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif. Ini untuk muatan IPA. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya. Nah, itu untuk muatan IPS. Nah, dapat kita lihat pada RPP yang terdahulu ya. Di sini untuk muatan bahasa Indonesia, KD-nya disebutkan 3.1, indikatornya juga disebutkan. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 ditampilkan. Kemudian indikator untuk KI 4
KD4 juga ditampilkan. Nah, untuk sekarang tidak ditampilkan KD dan indikatornya. Jadi langsung ini sudah termasuk pengetahuannya, kemudian juga termasuk keterampilannya. Nah, setelah tujuan pembelajaran selesai, kemudian kita membuat kegiatan pembelajaran. Nah, kalau yang ini dibuat tabel ya, kegiatan, deskripsi kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Sama seperti RPP yang dulu, hanya di sini ada WA group. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalnya dengan aplikasi Zoom, bisa dengan Google Form, gitu. Bisa juga dengan Classroom ya. Itu. Jadi hanya bedanya itu di bisa medianya yang berubah ataupun metodenya gitu ya, serta tempat pembelajaran. Tuh, contohnya di sini saya bacakan, melalui WA Group guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Nah, biasanya dalam kegiatan pendahuluan itu guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didik, biasanya seperti itu. Nah, ini hanya menambahkan media apa yang dipakai. Tuh, untuk nomor 2, melalui WA Group guru mengabsensi peserta didik. Ini sepertinya sudah biasa ya Ibu Bapak, hanya mencantumkan WA Group gitu. Tergantung Ibu Bapak mau memakai aplikasi apa. Kemudian inti. Nah, di sini ada kegiatan mengamati ya. Kemudian menanya, menalar, menyimpulkan. Nah, pada awal diterapkannya kurikulum 2013, kita itu mengenal adanya 5M. Yang pertama mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengasosiasi atau menalar, kemudian mengkomunikasikan, dan bahkan ditambah lagi dengan mencipta. Dan itu harus urut kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang tidak harus urut dan tidak harus 5-5-nya ada. Nah, itu ya. Mau urut seperti ini juga boleh. Mengamati ya, menanya, menalar, menyimpulkan. Nah, boleh seperti ini. Dan urutan ini tidak harus seperti ini. Jadi kita diberi kebebasan karena sekarang slogannya adalah merdeka belajar. Jadi kita merdeka, tetapi kita jangan karena merdeka belajar kita bahkan jadi tidak belajar itu karena merdeka itu. Justru kita dituntut untuk belajar lebih giat lagi. Dan dari berbagai sumber itu terutama ya Ibu Bapak. Kemudian penutup ya. Seperti biasa penutup dalam RPP yang biasa Ibu Bapak buat ya. Hanya di sini dicantumkan melalui WA Group, melalui aplikasi Zoom bisa ya. Jadi hampir sama sebenarnya. Yang jelas dalam kegiatan pembelajaran ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, penutup ya. Kemudian yang ketiga, ini komponen yang ketiga adalah penilaian. Di sini penilaian sikap ya. Misalnya Ibu Bapak mau mengobservasi atau mengamati keaktifan siswa di grup. Nah, kan sempat terjadi permasalahan ketika siswa tidak punya HP ya, tidak bisa komunikasi dengan gurunya gitu. Kemudian ada juga yang punya HP tapi tidak mau melaksanakan tugas, bahkan muncul di grup WA pun sangat jarang sekali, bahkan mungkin tidak store tugas sama sekali. Nah, itu bisa diamati keaktifannya, kemudian semangat dalam menjawab pertanyaan, semangat dalam melaksanakan tugas, itu sebagai modal untuk diamati. Kemudian pengetahuan, Ibu Bapak ya sudah
paham lah ya tentang pengetahuan pastinya melalui tes tertulis ataupun lisan. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah keterampilan. Unjuk kerja ini ya. Nah, unjuk kerja ini bisa praktek, bisa produk, bisa proyek. Nah, apa bedanya produk dengan proyek? Nah, kalau proyek itu membutuhkan waktu lama karena harus ada penelitian. Misalnya perkembangan kecambah. Nah, itu kan perlu penelitian, tidak sehari setelah KBM jadi. Nah, kalau setelah selesai KBM menghasilkan hasil karya, nah itu adalah produk. Nah, seperti biasa tadi diakhiri dengan nama tempat, waktu pembuatan, kemudian diketahui kepala madrasah dan guru. Demikian Ibu Bapak materi RPP pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.